Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi baru SMA YKM Tanjung Sari. Selamat bergabung pada materi keorganisasian bersama Ibu. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pengertian organisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata organ, yang berarti bagian yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Selain itu, ada pengertian organisasi secara terminologi, yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, walaupun itu hanya 2 orang. Selain pengertian secara umum, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sondang, mendefinisikan bahwa organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara formal dan terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selain itu, ada pengertian organisasi menurut Chester L. Bardner 1938, menyatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama dalam satu tujuan. Selain itu ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama ada men. Men adalah unsur utama pembentuk organisasi yang disebut sebagai personil atau anggota yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri atas unsur pemimpin atau administrator sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Ada para manajer pemimpin, ada unit tertentu suatu kerjaan sesuai fungsinya, dan para pekerja atau workers dari organisasi. Yang kedua, ada kerjasama. Unsur ini adalah unsur organisasi di mana setiap anggota atau personil melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk tujuan bersama. Yang ketiga, ada tujuan bersama. Adalah sasaran yang ingin dicapai, ya, dan diharapkan baik dari prosedur, program, pola, atau titik akhir dari pekerjaan organisasi itu tercapai. Selanjutnya yang keempat adalah peralatan atau equipment. Adalah sarana dan prasarana yang berupa kelengkapan dari organisasi tersebut, baik itu berupa gedung kantor, materi, uang, dan kelengkapan lainnya. Selain itu ada lingkungan. Faktor tersebut adalah ekonomi, sosial budaya, strategi, kebijaksanaan, anggaran, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada kekayaan alam. Kekayaan alam ini ada unsur yang pasti ada. Yang termasuk dalam kekayaan alam itu adalah air, cuaca, keadaan iklim, flora, fauna itu mempengaruhi unsur-unsur dari organisasi. Selain itu, ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama, memiliki tujuan dan sasaran. Yang kedua, memiliki komponen yaitu atasan dan bawahan. Yang ketiga, adanya kerjasama yang terstruktur. Yang keempat, memiliki pendelegasian, wewenang, dan koordinasi tugas-tugas. Dan yang terakhir, memiliki keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. Macam-macam organisasi. Yang pertama, ada organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh, di lingkungan kita ada OSIS, ada PMI, dan untuk lingkungan di luar ada ASEAN. Yang kedua, ada organisasi informal. Organisasi ini adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama, kalian kerja kelompok, main bersama. Nah, itu adalah organisasi informal. Nah, itu adalah materi tentang organisasi. Kita sekarang membahas tentang organisasi yang ada di sekolah. Apa itu? OSIS. Ya, definisi OSIS. OSIS adalah organisasi intrasekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian. Yang pertama ada organisasi. Secara umum, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi ini dalam hal
ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan OSIS, mendukung terwujudnya program-program di sekolah. Yang kedua, ada siswa. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu siswa. Siswa itu juga adalah orang yang berperan sebagai OSIS. Yang ketiga, ada intra. Intra terletak di dalam dan di antara. Sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Itu disebut intra. Yang keempat adalah sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, tempat kegiatan OSIS, nah itu adalah sekolah. Secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain di luar sekolah. Secara fungsional, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lainnya, yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan Gata Mandala. Nah, itu adalah fungsional sebagai OSIS. Adapun tujuan OSIS, setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai norma dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Sekian materi dari Ibu. Ibu harap bisa dipahami oleh kalian semua tentang organisasi di sekolah. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat meskipun kita melaksanakan MPLS secara daring. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.